Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu, pengajar seni budaya di wilayah Jakarta Pusat 2 yang saya hormati. Pada malam hari ini kita pertama-tama kita ucapkan dulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi walaupun kita melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Salam buat Bapak Ibu semuanya dan keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang kita rasakan hampir 10 bulan ya Bapak Ibu. Kita merasa 10 bulan kita di rumah dan kita juga merasakan suka dan dukanya di rumah. Mungkin banyak sukanya, ada juga yang banyak dukanya. Semuanya itu kita ambil hikmahnya saja. Allah sudah memberikan dan merancang semuanya itu, pastinya tidak akan melebihi kekuatan daripada kita sebagai umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kenapa saya ingin mengadakan Zoom pada hari ini atau mungkin ya yang pasti sudah kita adakan sekarang, kalau nggak bisa sekarang ya besok atau kapan. Kenapa? Karena kemarin saya mengikuti Zoom di KI yang diundang adalah ketua-ketua wilayah. Nah, dalam Zoom pada kemarin hari Senin siang, saya juga agak terlambat, saya pikir itu malam. Ternyata pas saya buka ada foto, langsung saya buru-buru saya ikut, ternyata juga belum dimulai. Nah, adapun hasil pada waktu saya mengikuti Zoom di tingkat DKI sudah kami share di grup ya, catatan hasil rapor MGMP Seni Budaya SMA DKI Senin tanggal 25/2021 ada notulennya. Bapak Ibu di sini kemarin sudah mendapatkan semua ya Bapak Ibu, sudah dibaca. Nah ini kayaknya saya ulangi lagi notulen buat share ke MGMP. Yang kedua, para ketua wilayah segera mungkin adakan pertemuan Zoom sosialisasi hasil rakor dengan pengurus atau guru seni budaya. Yang ketiga, dibentuk tim penyusun naskah US tertulis dan praktek. Silakan agendakan luring sambil maksi di rumah makan ini di DKI ya Bapak Ibu. Buat SK pengurus MBMP Seni Budaya DKI pergantian antara waktu, kalau yang sudah pergantian, kalau belum kita masih lanjut. Pertemuan dengan guru seni budaya tim penyusun penyajian hasil rumusan. Nah ini adalah hasil yang kemarin. Nah, untuk yang di wilayah yang sekarang akan kita bahas pada malam hari ini adalah satu, mengenai RPP. Yang kedua adalah mengenai penyusunan soal. Ini mungkin Bapak Ibu ada yang terlibat di wilayah, tapi ada juga yang tidak terlibat. Nah, nanti kalau yang tidak terlibat, jadi ya Berarti kita di praktek itu membebaskan anak sesuai yang bakatnya anak masing-masing atau bagaimana ya? Iya, anak-anak suruh pilih aja Bu, dia sudah merasa apa bakat dia itu apa. Oh siap Bu, siap. Ya, nah, nanti baru anak itu mengirimkan namanya ke Ibu. Nama saya si A, si B, saya ini, ujiannya prakteknya ini, gitu. Jadi anak tidak merasa tertekan ya Bu ya? Tidak merasa tertekan. Iya, terima kasih banyak itu petunjuknya. Ya. Durasi itu ada durasinya kan Bu, aturannya ya? Ya, kalau untuk vokal itu, kalau saya kan dua vokal. Ya, biasanya kan kalau vokal itu dua lagu itu paling maksimal 8 menit ya. 8 menit gitu. Ya Bu, oh iya gitu ya. Ada sih memang ada ya. Takut melanggar atau bagaimana nanti kita nggak pas planningnya gitu sesuai program dari Ibu kan. Nggak masalah juga, cuma kalau vokal itu kan solo vokal itu biasanya kan satu lagu itu maksimal 5 menit itu udah terlalu lama ya Bu Arya? Iya, 4 menit paling. Iya, 4 menit. Iya, tuh. Begitu aja Bu. Astagfirullahaladzim. Begitu aja Bu. Ya, terus kita tambahkan Bapak Ibu, kita ini, nah ini saya udah buat ya.
untuk praktek itu di sekolah kan diminta juga kartu soal ujian praktek. Bapak Ibu harus membuat kartu soal. Yang pertama, yang kedua harus membuat juga kisi-kisi untuk ujian praktek ya, kisi-kisi penulisan soal ujian praktek itu harus ditulis. Ya. Terus yang berikutnya adalah nilai harus ada nilainya. Itu dikirim ke sekolah, karena kalau di kami ada foldernya, terus dimasukkan satu persatu dikirim ke sekolah. Nah, ini Bapak Ibu jangan sampai lupa membuatnya, karena pasti ditanyakan di sekolah. Kartu soal, kisi-kisi soal itu ada kisi-kisi dan nilai. Kartu soal dan nilai itu diminta di sekolah. Kartu soal, kisi-kisi, ujian praktek, dan nilainya. Ya, betul. Ya, Bu. Ya. Sedangkan Bapak Ibu yang lain? Tutik untuk ke kartu soal, kemudian penilaian boleh kita pakai yang tahun kemarin, formatnya nggak apa-apa ya? Boleh. Jangan lupa tapi tahunnya diganti, Bu. Saya pikir sudah format terbaru, Bu. Sebenarnya Ya kadang-kadang kan suka lupa ya. Sebenarnya kalau yang seperti itu udah tradisi, cuma kan nggak bisa diomongin. Cuma takutnya lupa, para sekolahnya ganti. Itu kan. Kalau di swasta kan di dalam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya mau melanjutkan pertanyaan Bu Ari dan Bu Sri ya. Tadi kan ini untuk ujian praktek itu tidak ada batasan ya, kembalikan ke minat dan bakat para peserta didik, mereka mau pilih apa gitu. Jadi tidak sesuai dengan guru pengajar gitu. Misalnya saya ngajar rupa, mereka boleh musik gitu ya. Maksud saya dalam situasi dan kondisi PJJ atau pandemi saat ini ada juknis khususnya Ibu untuk ujian saat ini balik kebijakan sekolah dan guru. Ya, baik Pak Panji. Kalau kemarin saya ikut rapat yang di DKI itu, ujian praktek itu dikembalikan ke sekolah masing-masing. Jadi kepada gurunya masing-masing dan kebijakan dari guru itu sendiri. Gitu. Jadi misalnya Pak Panji kan lupa, anak-anak nggak boleh menari atau nggak boleh solo vokal, ya nggak apa-apa, itu ranahnya Pak Panji. Gitu. Jadi mau nggak silakan Pak Panji yang ngatur. Gitu. Kalau zaman dulu saya nggak PJJ seperti itu, saya bikin paduan suara semuanya, jadi enak, satu kelas cuma ada 1 paduan cepat gitu. Kalau ini ranahnya Pak Panji, mau silakan, mau diapakan, anak-anak mau boleh bebas. Kalau Pak Panji kira-kira kurang mengerti tentang kata, yang ngajak aja siapa temen. Kalau enggak pura-pura aja bisa. Akal-akalan nih. Bu Tuti, Pak Panji sore bagus tahu. Ya, apa-apa. Bu Ari, saya juga sama Bu Ari. Apaan? Kita langsung ketemu di studio. Kan online Pak Panji dengan melihat ini perbukan suaranya seperti ini, saya tahu. Oh ini mau rekaman ya, Bu Ari. Namanya fales. Iya. Mau ngafe. Baik, terima kasih Bu Tuti. Iya, sama-sama. Jadi nggak ada juknis khusus, itu nggak ada. Jadi itu bebas. Iya. Kebetulan SMA baru besok tanggal 1 sampai tanggal 5 ujian praktek. Kembali lagi diserahkan ke sekolah kan ya, Bu? Betul. Bu Tuti, berarti kalau misalnya saya nih mau, halo putus nggak? Iya, enggak. Enggak, Bu Ari. Nyari. Saya di sini putus dengar suara sendiri. Di sini nyaring, Bu. Oh iya. Artinya udah bosan kan, Bu? Arahnya bosan. Iya, jadi kalau misalnya saya kolaborasikan, misalnya saya musik nih dengan IPA, IPA kan musik, nah yang IPS kan tari nih dengan Bu Clarissa, lalu saya kolaborasikan dalam satu video, atau misalnya ada yang jago lukis, dia mau ngelukis aja gitu, itu bisa kali ya Bu ya, langsung satu video langsung ada 3 penampilan gitu misalnya. Ya bisa, tapi ini kan PJJ, anak-anak kira-kira sulit enggak untuk menggabungkan itu, kan perlu latihannya, kita pikirkan anak itu ya. Jadi kalau kira-kira yang ini tari, yang ini lukis, itu, nah anak-anak kan tentunya mendaftar sendiri. Kalau mendaftar sendiri artinya anak-anak tidak ada kesulitan. Tapi kalau kita paksakan harus begini, nanti anak-anak kira-kira berat atau enggak gitu loh. Kalau ya paling nanti sekiranya saya kasih penawaran. Ya, betul, penawaran. Mungkin penawaran kalau misalnya mau, kan saya udah buat kelompok-kelompoknya nih Bu. Satu kelompok itu 6 orang. Ada yang 6, ada yang 5 gitu. Nah,
kemarin sih, jadi kalau saya konsepnya sebelum mereka ujian praktek itu kan dikasih batas waktu tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 12. Nah, kemarin itu saya sudah memberitahukan ke anak 2 minggu yang lalu untuk membuat tugas project dulu nih. Jadi istilahnya gladi resik sebelum ujian praktek. Nah, itu terakhir dikumpulkan besok hari Kamis gitu. Nah, setelah itu nanti saya komenin nih bagus apa enggaknya, kurangnya baik di mana. Nah, dari situ nanti mereka perbaiki lagi gitu untuk masukkan ke nilai ujian praktek seperti itu. Nah, tapi begitu saya dengar dari Ibu Tuti boleh ini boleh itu gitu ya, saya pikir wah asik juga gitu, wah apa saya bisa coba, namanya seni asik kok. gitu, jadi nggak kaku, apalagi kondisinya kan seperti ini gitu, jadi nggak bisa idealis amat. Karena benar Bu Ari, jadi kalau kita mau memberikan sesuatu ke anak, kita ngukur keadaan keadaan. Betul Bu, jadi terhibur anaknya. Ya deh ya, jadi saya pikir udah jangan musik aja, mungkin kalau misalnya mereka mau, misalnya dalam satu kelompok ini ada yang jago gambar gitu ya, ada yang mau nari ya silakan. Jadi saya juga begitu. Mungkin musiknya mereka pilih gitu, mungkin musiknya musik zaman sekarang gitu yang mereka lah yang tahu. Nah, itu nanti mungkin ada yang nari dengan musik yang sama gitu ya, terus nanti ada yang gambar, itu nanti gambar tinggal dicepetin tuh kan gitu, terus nanti pas musik ya mungkin kalau nggak bisa disatukan setelah itu gitu, setelah penampilan tari sama lukis gitu langsung musik gitu. Ya bebas aja ya, terserah. Yang penting kalau kita itu menghasilkan karya, anak itu menghasilkan karya, gitu. Menghasilkan karya aja. Ternyata ini lukisan yang saya ini kan sebenarnya dari sekolah tuh. Lukisan misalnya saya lihatkan juga tuh. Nih yang saya pakai itu kan dari sekolah anak yang tahun kemarin. Itu lukisan semuanya dari sekolah. Dan itu numpuk di sekolah banyak sekali dan ditempel di dinding sekolah. Nantinya ditempel di sana. Jadi kalau kita memberikan tugas ke anak dalam masa PJJ ini jangan terlalu memberatkan. Jadi contohnya aja gitu. Ya. Kemarin saya untuk kelas 11 ini kan musik barat, tapi saya bikin vokal grup. Vokal grup di situ kan harusnya idealnya kan 12 ya. 12 itu kalau untuk lomba tingkat nasional tapi 12 saya ya. Nah, ini kemarin anak-anak boleh 5. Suaranya putus-putus nih. Iya, putus. Anak-anak disuruh dulu begitu. Halo tes, halo. Sinyal. Sudah jelas sekarang Bu. Jelas ya? Sudah tadi. Jadi supaya kita nggak memberatkan saja anak-anak, yang penting kita online bukan offline. Iya Bu. Tidak ada pertemuan di luar, itu aja. Ya. Dan mudah Bu. Jadi jangan susah-susah Bu Ari kalau ini anak-anak kita lukis. Kita nanti kumpulkan di sekolah lewat pakai Gojek, udah. Masih gampang. Iya, oke. Yang solo vokal kirim aja ke. Karena kalau saya kan Bu, karena mungkin kepala sekolahnya sangat aktif gitu, maunya kolaborasi gitu, project kolaborasi. Oke. bilang aja ini kan masa PJJ dan orang tua pada yang komplain kalau kita anak-anak itu Melayani orang banyak ini repot. Ya, iyalah saya buat simpel aja, saya juga gitu. Kasih pilihan. Simpel. Wari, kasih pilihan aja, mantap. Iya. Coba yang lain, coba Pak Bara, Pak Bagas, gimana teknisnya di 27. Oh Bu, itu Bu Modang. Coba tolong apa yang sudah mau dilakukan atau yang sudah dilakukan untuk praktek Pak Bagas sama Pak Bara, coba saya pengen tahu juga sih sudah sampai di mana gitu di 27 ini. Ya, Bu Tuti, kalau saya tidak berbeda jauh dengan apa yang telah dipresentasikan oleh Ibu Tuti. Saya memberikan beberapa list kepada anak-anak untuk mereka memilih sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian saya tetap menyuruh mereka untuk berkarya di rumah. Kemudian mereka juga membuat video karena saya mau melihat bukti kerja mereka selama mereka berkarya. Lebih banyak itu mereka mengambil lukisan atau membuat karya lukisan dan juga kriya Bu. Kalau untuk seni musik hanya 1-2 orang Bu yang memilih. Jadi nggak apa-apa ya Bu kalau sebagian besar memilih seni rupa. Tidak apa-apa karena tadi presentasinya memberikan kebebasan bagi anak-anak. Jadi saya bikin berupa list, kemudian anak-anak tulis apa yang sudah saya
berikan di situ, kemudian mereka akan berkarya. Dan tanggal praktek saya atau ujian praktek saya itu tanggal 10 dan tanggal 12. Apa Bu, bulan apa? Bulan Februari, Bu. IPS lebih duluan dan IPA yang hari kedua. Ya. Terima kasih Bu Tutik dan teman-teman semua. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu Lenda. Saya tambahkan juga hasil anak-anak kemarin yang untuk video melukis dan menyanyi itu kemarin sudah saya share di grup dinas 77. Akhirnya Bapak Ibu semua merespon dan memberikan respon yang positif. Bagus sekali Bu Tuti, bagus sekali anak-anak berkarya seperti itu kan. Akhirnya ya kerja kita alhamdulillah direspon sama teman-teman juga. Kita senang juga, ternyata apa yang punya ide saya ini ternyata diterima oleh mereka, oleh kepala sekolah bahkan masyarakat jempol, anak yang bisa dilihat di krias, yang solo vokal, yang melukis, terus dengan kirim videonya seperti itu. Baik Bapak Ibu yang lain, monggo silakan. Itu Pak Bara menyampaikan di chat Bu, mungkin nanti di 27 akan coba mengikuti 77 saja, akan diberi pilihan seni rupa, musik dan tari Bu, gitu katanya. Oh ya baik. Ya. Kalau Ya silakan yang lain. kalau Ya. Halo. Ya halo ya, masuk Bu ya. kalau saya paling sama aja Bu, sama Ibu juga membebaskan anak-anak saya tuh untuk terserah mereka mau bikin seni rupa atau seni musik atau seni tari segala terserah mereka gitu. Tapi rata-rata mereka maunya sih karena di rumah ya Bu, jadi mereka bikin karya kayak kemarin tuh mereka bikin masker gitu loh. Masker mereka punya kenangan sendiri bahwa urusan mereka itu ada satu karya mereka bikin masker itu kayak ada gambar masker itu dan juga kayak lagunya buat mengenang si COVID ini. Ya, bagus juga ya idenya Di juga. program. Ya. Jadi Ya. itu bisa dipakai juga, bisa nanti kita sumbangkan gitu ya kalau sudah terkumpul gitu. Program COVID. Iya. Jadi Bagus ya. jadi kalaupun mereka nantinya akan walau kuliah atau enggak, yang penting bagi mereka tuh berkarya itu bisa menghasilkan buat mereka sendiri gitu loh Bu. Iya. Terus kalau ini dikumpulkan Bu, maskernya dikumpulkan atau Sejauh ini kami tidak boleh ke sekolah, jadi kami tidak berani mengumpulkan. Cuma mungkin ada beberapa, yang saya sortir untuk dikirimkan ke sekolah gitu Bu. ya dikirimkan melalui Gojek Bu? Ya. Betul. Gitu, Ya, ya. kalau tidak melalui Gojek pun saya minta dikirimkan melalui Tiki atau JNE, tidak masalah Bu buat mereka gitu loh. Kayak gitu. Ya bagus ya Bu, idenya juga bagus. Itu juga boleh kok karena memang anak-anak itu membuat suatu karya, yang penting membuat karya. Ya berkarya ya. Iya. Mau Sama kemarin gini Bu, saya coba bikin mereka tuh prakteknya anak kelas 3 itu mereka suruh saya bikin satu iklan untuk anak-anak itu mengingatkan temannya juga sendiri untuk sadar diri untuk tidak keluar rumah dan segala macam itu dengan anjuran pemerintah gitu loh Bu. Jadi iklannya itu ada. Tadinya mau saya taruh ke grup, cuma saya pikir teman-teman yang lain udah ada banyak yang bagus-bagus, saya entar dulu gitu. nggak apa-apa Bu, kan namanya hasil karya anak tuh kalau misalnya yang positif kan siapa tahu belum menularkan ke kita juga bisa kok nanti mengedukasi juga gitu loh. Ya menjiplak ya gitu, boleh, itu kan hal yang positif. Masih ada Ibu? Sudah. Ya. Monggo silakan yang lain. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Tuti, aku mau tanya lagi ini Bu Ari. Ya, monggo. Ini kalau misalnya nih prakteknya itu dicampur seperti yang Bu Tuti itu, nah itu nanti waktu soalnya itu gimana ya Bu? Apa tidak terpengaruh? Yang membuatnya sesuai tiga-tiga Sesuai musik aja.
Jadi yang seni rupa, yang seni musik, yang seni tari gitu. Jadi ada 3 kartu. 3 kartu Oh, soal. berarti kalau saya nanti di kartu soalnya itu berarti tetap seni musik aja gitu ya, Bu ya? Seharusnya kan tidak, tapi kan ini kan tergantung dari sekolah ya. Kalau sekolah tidak jelimet gitu ya, saya cuma buat, kalau saya sendiri saya buatnya cuma 1 seni musik doang. Begitu. Nah, tergantung dari kepala sekolahnya ntar nanya-nanya atau enggak gitu loh. Oh, oke. Iya, kalau saya di 77 mah fine-fine aja ya Pak Denis ya. Iya Bu, sejauh itu baik-baik aja Bu. Iya, nanti kan ini akan menularkan dari saya ini menularkan ke Pak Denis, karena 3 tahun setelah itu saya kan keluar, Pak Denis pastinya ngajar kelas 12 kan. Saya pensiun. Jadi Bang, Ibu udah mau pensiun. nanti 2024 Bu. Oh, masih lama. Maksudnya Pak Denis kan saya biar melihat saya seperti itu gitu loh. Jadi nggak usah terlalu jelimet. Orang sendiri itu kan luas kok Bu. Jadi nggak akan kita ditanya. RTP kita juga nggak ditanya kepala sekolah. Yang penting kita buat. Tapi ada acuannya. Gitu. Acuannya kan ada. Jadi kita nggak ngawur. Kalau ngawur nanti ngajar kita juga ngawur. Tapi Bu Tutik, kalau kita tampilkan seni tari atau kita tampilkan seni musik, itu kan di kartu soal itu kan harus terlihat Bu, karena kan kalau ada tulisannya. Iya, kalau kita membuat laporan atau kartu soal yang kita masukkan dengan anak-anak yang akan melakukan ujian praktek, itu kan harusnya sama. Apa yang ditulis di kartu soal itu yang dilaksanakan saat praktek. Jadi nggak perlu kalau kita kasih masuk misalnya untuk kartu soal seni rupa, kemudian ada lagi berikutnya untuk seni musik, nggak apa-apa ya Ibu ya, supaya lebih terperinci dan jelas kalau sekolah. Ya, jangan campur itu nanti. Ya, kalau mau dicampur kan sebenarnya nggak apa-apa, karena kan KD seni musik, seni tari itu sebenarnya kan sama, 2 KD pengetahuan, 2 KD keterampilan. Kan KD-nya sama sebenarnya kan, di situ boleh dicampur. Kalau misalnya kartu soalnya di situ ada seni tari, seni musik, seni rupa dicampur nggak apa-apa. Nanti kan di situ gitu, ada poin-poinnya, boleh. Nanti kan ada KD-nya tersendiri nih. KD ini saya soalnya ini gitu, KD ini soalnya ini gitu. Variasi. Ya. Itu pun kalau misalnya yang tahu kan kita Bapak, mungkin Bapak kepala sekolah atau ini kan nggak ngerti gitu ya. Tapi ya pandai-pandai kita aja. Tapi kita kalau ditanya mengerti lah gitu. Karena saya itu ada 3 atau 4 lah. Satu lagi teater misalnya, ada teater, tapi kayaknya nggak ada ya. Iya, teater nggak ada. Ya aja. Pandai-pandainya kita aja, kayak Bu Lenda kan mungkin juga harus apa yang kita lakukan itu tertuang di dalam visi-visi itu. Visi dan kartu soal. Ya, dan kartu soal. Ya Bu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Silakan yang lain Bapak Ibu. Pak I bertanya nih Pak I. Ya, saya Yang dari Muhammadiyah siapa ya? Yang Pak Agus. Yang dari Muhammadiyah itu siapa? Saya Muhammadiyah. Dari Garuda. Muhammadiyah 16. Siapa yang dari Garuda? Atau kalau Garuda saya di sini di dekat Senen. Kontol. Yang di Garuda. Oh. Pak Iksan juga nggak ada nih ya Pak Iksan. Pak Iksan ya. Pak Iksan. Mana nih? Monggo silakan Pak Panji, siapa yang mau tanya? Saya mau bertanya Bu, saya Iya, monggo. Aduh, aku senang kalau berbagi itu. Nanti dibawa. Kalau saya prakteknya itu terintegrasi Bu, jadi satu kewirausahaan gitu. Dibuat anak-anak dibuat kelompok, memberikan modal jadi mereka dari mulai perencanaan misalnya bikin proposal, jadi dibuat kelompok gitu, kelompok tugas. Ya. Jadi anak itu cuman praktek itu cuman tiga jenis keagamaan.
Pak I, mohon maaf, boleh tahu nggak itu bentuk produknya itu seperti apa ya? Oh, kalau Iya, untuk Pak. sementara nih kita rencanakan karena lagi pandemi gini, mau masker gitu. Tapi karena masker nanti orang bikin proposal deh. Proposal mereka udah otomatis dapat nilai bahasa. Perusahaan. Bagian biologi dan pokoknya yang sains lah ya kan. Perusahaan. Ya, sains. Terus selanjutnya dia dapat nilai IT komputer. Terus termasuk seninya ya, seni rupa ya, estetik. Masih gitu. Hari menunggu dayung 2-3 bulan terlampaui. Kalau Sambil menala minum susu. Kembung. dikali banyaknya mapel mereka praktek semua kayaknya apa enak gitu. Makanya dipersempit tugas-tugasnya tapi dibuat kerjasama gitu. Misalkan Jadi Palapir, jadi karena sekolah juga mengeluarkan modal, kasih modal anak-anaknya. jadi Palapir anak-anak dengan terintegrasi ke yang tadi saya kalau nggak salah dengar satu pekerjaan terintegrasi ke beberapa mata Ya, kuliah. gitu benar. Itu anak-anak lakukan di sekolah ataukah bagaimana Pak? Guru pembimbingnya dibuat schedule supaya tidak berkerumun. Misalkan ya siapa nanti mereka konsultasi sama guru bahasa. Terus pada saat mereka mau belajar produk ini dia nanti 1 atau 2 orang beli bahan mentah, nanti siapa yang mengerjakan, siapa yang bagian 1 sampai 2 guru. Jadi Palapir yang sekali mendayung 2.30 terlampaui itu dilakukan dalam hanya 1 hari ataukah beberapa hari? Estimasinya Bapak Ibu, kurang 5 minggu. saya terlambat datang. Oh, 2 Iya, 2 minggu ya. minggu estimasi. Iya Pak. Malam. Bukan ya? Surat kontraknya, misalkan dari tanggal sekian estimasi kerjaannya sampai tanggal sekian. Tapi tergantung anak. Takut. Saya sekarang tiga pekan Pak, ya udah silakan ditulis nanti ada surat kontraknya. Mereka satu. Minimal kalau nilainya bagus itu balik modal walaupun Iya. KWS-nya dapat. iya PKWU-nya. Semua dapet itu. Iya. Ya baik. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak I, bagus sekali ya. Jadi benar kata saya tadi sekali melengkuh dayung 2.30 terlampaui. Kata Pak Panji apa? Sambil menyelam minum Minum air. Susu. Bapaknya orang susu deh anaknya. Selamat malam Pak. Siapa ya Pak Liston? Ya, Bu Tuti. Iya Pak. Maaf, terlambat. Enggak apa-apa. Saya baru nyampe di rumah. Sorry ya. Pak Liston kan orang sibuk. Alison, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Halo Pak Sorry, Liston. halo. Sorry ya, saya baru nyampe di rumah nih. Emang dari mana? Berapa Pak? Dari Ada- STDI tadi. Jangan kemana-mana Pak Liston. Dari STDI tadi. STDI. Nah, Oh gitu. Ya soalnya nggak tim apa-apa. akreditasi. Oh, gitu. Ada Palestina mantap. Apanya? Baik, silakan Bapak Ibu. Yang lain
ini kan sharing dong, sharing ya. Yang kalau yang mau berjalan lain yang seperti yang di hati ibu, monggo. Ini kan cuma sharing ya. Kalau mau berjalan di hati ibu, silahkan. Karena yang punya dapur kan Bapak Ibu sendiri-sendiri yang Ya. mengerti dapurnya sekolah itu. Monggo silakan. Ibu Tutik, Dalam. Bu Tutik, saya bertanya keluar sedikit dari ujian praktek ya. Ya Bu. Kalau untuk ujian sekolah, untuk kisi-kisinya kita pakai tahun kemarin ataukah ada kisi-kisi yang dikirim ke kita, Bu? Ini sedang menyusun kisi-kisi Bu. Sebentar lagi kita akan kerja di DKI, nanti akan dikirim Bu. Iya. Terima kasih Bu Lenda, mau ditanya, Ini kan kemarin baru ditanya. dibentuk. Supaya Ini kan sedang dibentuk kemarin kepanitiaannya untuk menyusun kisi-kisi. Di situ kan ada yang nanti sambil makan siang di SMA 93 itu yang kemarin tuh, yang tadi itu ada share. Nanti akan dikirim. awal dari awal-awal Bu Tuti kalau kisi-kisinya udah ada. Nah ini kan dibentuk tim penyusun naskah US tertulis dan praktek. Silakan agendakan tulis sambil. Nah, ini di tingkat DKI ya. Nanti Bapak Ibu kalau udah selesai kita akan dibagi. Nanti Pak ke ketua wilayah masing-masing. Nanti kita akan share ke Bapak Ibu semuanya. Gitu. Kalau Bapak Ibu udah punya soal yang tahun kemarin kan nanti tinggal dilihat lagi di kisi-kisi. Kan nggak beda jauh. Pastinya nggak beda jauh dan soal bisa dirubah gitu ya. Misalnya kalau matematika penambahan gitu, 5 tambah 5 kan 10 gitu. Bisa berikutnya itu 3 tambah 7 kan gitu. Jadi pinter-pinter Bapak Ibu aja. Ini pakarnya tuh Pak Listan bikin soal tuh, pakarnya. Pak Listan, Kenapa Bu? pakarnya bikin soal. Waduh, janganlah. Tapi Capek. soal di SMK Penabur, SMA Penabur sama sekolah lain sebenarnya di situ udah tinggi ya ininya. Apa namanya? Grade-nya udah tinggi sebenarnya. Tapi di kisi-kisi kan tidak boleh melewatin kita melanggar aturan itu. Tapi kalau di sekolahnya tinggi nggak masalah gitu kan. Dikeluarkan. Bagaimanapun memang kita mengikuti dari pemerintah Bu. Tingkat kesulitannya memang agak berbeda. Tingkat kesulitannya berbeda, ya betul. Jadi kembali Kalau kisi-kisi mah semua sama, kita mengikuti pemerintah. mungkin kisi-kisi yang dibuat soal yang dibuat di Semak dikerjakan di misalnya di 77 mungkin masih seimbang lah, agak bisa lah anak. Kalau dari Semak misalnya dikerjakan di Muhammadiyah, mohon maaf ya Bu, mohon maaf banget nih. Misalnya kan mungkin agak terlalu tinggi gitu kan. Nah, itu makanya buat Bapak Ibu sendiri yang punya dapur kan Bapak Ibu sendiri, jadi yang Iya, sesuaikan aja Bu. Iya, betul. Iyalah, seharusnya disesuaikan lah dengan kondisi. Betul Pak, Iya, jangan dipaksakan juga. jangan dipaksakan yang enggak. Ya, solusi dari Bu Tuti itu saya suka tadi. Saya sebenarnya masih terngiang-ngiang seni budaya kita ini masih terngiang-ngiang dari zaman waktu masih pada kuliah ambil jurusan waktu itu kan pernah ada kan seni budaya tidak diadakan di sekolah, pernah ditiadakan. Terus semua guru seni budaya pada ngambil jurusan BK. Setelah itu saya yang enggak. Setelah beberapa tahun kemudian ada lagi muncul penilaiannya hanya praktek, teorinya nggak ada. Beberapa tahun itu. Jadi kayak saya menilai hanya praktek, enak mas aku. Yang lain guru lain ada teori, ada praktek. Kita cuma praktek, tapi kita juga ada mengajarkan teori. Nah, baru beberapa tahun di sini ada pengetahuan dan keterampilan. Jadi ya sebenarnya kita diombang-ambingkan dan budaya itu dianggap penting, nggak penting tapi penting. Iya, penting Bu. Penting sekali. Justru kita ini guru yang mahal. Mahal pun juga mahal. Kalau dianggap nggak penting, jadi kita ini ada tapi justru supaya anak-anak itu menghargai kita, gimana kita harus tegas anak. Jadi anak itu nggak mau main-main dengan seni budaya. Itu kembali lagi ke Bapak Ibu, karakter Bapak Ibu untuk mengajar itu gimana supaya anak itu kita disegani juga, tapi juga kita juga harus tegas ke anak-anak. Kita nggak bisa dimain-mainkan gitu. Iya, betul Ibu. Yang sampai dianggap olahraga kesenian itu nggak penting, yang penting matematika, fisika itu salah besar. Yang terpenting dari semua mata pelajaran itu adalah seni budaya. Itu yang paling penting, TOPBGT. Iya, itu yang terpenting. Benar. Bagaimana? Kenapa tidak? Mereka tidak kalau matematik apapun itu eksak atau apapun itu tidak belajarkan karakter. Ya. Makanya orang sukses itu tidak
orang sukses itu tidak harus mata pelajaran matematika 100, fisika 100. Bisa jadi anak bisa main alat musik sukses. Bisa anak bisa nyanyi. Seni sebenarnya adalah bakat yang menghasilkan, hobi yang Iya. menghasilkan. Betul Pak Liston. Setuju. 100, Aliston. Ya, terima kasih. Kalau nggak gini, Ya. Iya. Orang nilai kok dari Kang. pasti Pak Rifa itu tadi. Ya, Karifa Ini Pak biasa. Rifa ini sekarang udah ininya bisnis, kontennya ada bisnis. Iya. Sekalian menyelam ke susu ke Bapak. Susu apa ini? Susu kuda liar. Ya. Biar ada ketawa Pak, senyum. Ibu Ari kok diam aja? Nah itu dia lagi tersinggung karena pada ngomong susu. Tapi lagi nyusuin Dia sekarang. lagi nyusuin. Saya memproduksi susu. Pabrik susu. Daripada ke Cimory. Ke Bu Ariel. Ya Allah, kita kok nggak bisa ketawa-ketawa ya dari dulu ya, baru ini ya bisa ketawa. Iya Bu, udah 10 bulan. 10 bulan. Saya nggak berasa. Corona Udah jam 9 juga nggak berasa. dari bulan Maret. Harusnya saya tahu-tahu udah melahirkan aja, Bu. Iya, iya. Harusnya Bu Tuti. Tapi Bu Ari setelah melahirkan makin cantik aja. Alah. Iya, iya. Siapa bilang gurunya? Oh, gurunya siapa, Bu? Bukan ibu kan? Iya. Itu guru MGMP. Iya, benar. Ya, biasa seni budaya. Orang seni budaya itu pasti cantik-cantik, awet muda. Lihat aja tuh, Bu Lenda ini selama ada seni budaya malah tambah awet muda tuh. Bu, selalu happy ya, selalu happy, selalu seni. Itu Bu Quintasari juga tuh, ya ampun kok. Saya pikir siapa sih kan anak Justina. Masih baca lagi Quintasari. Kok masih kayak muda banget gitu. Bu Ari gemuk, Bu Ari tambah Iya. gemuk. Satu lagi Saya- siapa yang dari itu ya, Gemuk emang. yang agak pendek, yang putih itu, yang gemuk, yang cantik siapa juga dari Senen tuh ya? Dari Senen siapa itu? Siapa itu nggak ikut, nggak masuk? Siapa sih, lupa deh siapa ya. Dari sekolah apa itu? Ya, Bu. Lupa Ibu yang mana ya? Di Senen itu. Yang Bu siapa tuh yang maaf agak pendek, Yang itu rajin juga datang. yang rambutnya pendek. Iya. Apa lupa saya? Pak Bagas mana? Pak Bagas ada suaranya Pak Bagas? Hadir, Iya, Bu. ya. Halo Pak Bagas. Mana Monggo silakan Pak Bagas, apa yang mau ditekok ke? Ibu Nadia ada, Iya Bu Nadia. Bu. Ibu Sari. Pak Bagas tekok apa Pak Bagas? Ayo. Jadi di Kumundang SMA mana? Kumundang nggak ada suaranya. 27 itu kan ada saya sama Pak Bara ya Bu ya. Ya. Terus saya seni rupa, Bara itu seni musik. Sebelumnya kita ditanya oleh kurikulum gimana untuk seni rupa sama seni musik itu. Ini agak sedikit melenceng ya Bu dari ujian praktek ya Bu ya. Ya. Untuk Nggak seni rupa sama seni musik itu RPP-nya terpisah atau bisa digabungkan. Saya bilang terpisah, jadi kelas yang sudah diajar oleh Pak Bara akan terus dapat seni musik sampai dia lulus, sedangkan kelas yang sudah diajar sama saya akan terus dapat seni rupa sampai lulus. Nah, sekarang jadi ini Bu, jadi ada ternyata kalau misalkan ujian praktiknya bisa digabung gitu, sebenarnya bisa juga dong Bu ya, misalkan kelas 1-nya seni rupa, kelas 2-nya seni musik, nanti kelas 3-nya Seni rupa sama seni musik gitu. Itu gimana Bu? Masuk gimana apa kan Bapak? Misalkan saya udah seni rupa, misalkan saya megang kelas 1 seni rupa, sampai kelas 3 itu anak harus seni rupa terus apa bisa dicampur? Misalkan kelas 1 seni rupa, kelas 2 seni musik, kelas 3 seni rupa. Itu terserah, tergantung kebijakan sekolah aja Bu, apa ada aturannya gitu misalkan. Kalau seni rupa terus sampai Enggak, itu kebijakan dari sekolah dan adanya guru yang ada di sekolah gitu loh. Jadi gimana caranya dipanggil tuh dua-duanya
Jangan dong kalau misalnya ada seni musik, seni rupa, kelas 1 seni rupa, terus cukup banget sampai kelas 3. Anak-anak bosen, gitu. Iya. Anak bosen. Kemarin itu di ininya sama orang kurikulumnya begitu Bu, jadinya kita kan karena kita juga baru ya terjun ke dunia guru, jadi manut aja. Oh ya udah kalau begitu jadi ngikut aja gitu. Kalau saya nih dulu ya waktu di SMA 5 itu adanya saya sama Pak Mawarna nih, Pak Panji biar tahu ya. Kalau sekarang kan Pak Panji sama Pak Mawarna sama-sama seni rupa. Kalau dulu kelas 1, kelas 10 itu yang IPA seni rupa, kelas IPS seni musik, kelas 11-nya juga begitu. Ya, dibalik. Yang kelas 11-nya yang IPA itu seni musik, yang IPS seni rupa gitu. Nah, kelas 12 kita tinggal kekompakan kita maunya lo mau ngajar kayak gitu. Jadi itu kebijakan dari orang masing-masing, Pak. Tapi jangan dikasih kelas 1 kelas 3 itu seni rupa semua terus gitu. Terang syuting. Dibagi dua, yang penting dibagi dua. Gitu. Kita juga kan awalnya kan kurang paham ya dia. Seperti itu jadinya sama kurikulum langsung udah Pak Bagas ngajar seni rupa terus, misalkan kelas 1 ntar kelas 2-nya yang Pak Bagas pegang dia seni rupa lagi kayak gitu sampai lulus. Wah, anak-anak ada yang pasti ada yang komplain. Enak loh ya musik ya. Enak loh musik Pak ya 3 tahun. Gue nih masih ada yang kalau gue masih seni rupa itu, tapi pasti kalau dipresentasikan banyak yang seni musik. Iya. Lupa. Karena anak itu bosen. Kan dia kabarnya bosen. Kalau pas buat dia lagi. Kalau buat dia lagi. Kamu mau desain ya? Jadi itu tolong dibicarakan lagi sama kurikulumnya. Siapa sih kurikulumnya? Pak siapa sih? Kurikulum Pak Ahmad Sarbini. Nah, Pak Ahmad Sarbini kan saya bilangin deh. Pak Ahmad. Sama siapa lagi tuh waktu tetapnya? Stafnya Bu Hilya kayak PNS juga dia. Nanti gini aja Bapak bilang supaya nggak bosen dibolak-balik aja. Yang udah seni rupa, seni musik, nah, jadi nanti pas 12 baru dibagi lagi gitu. Bosen. Kalau per semester itu bisa nggak Bu? Misalkan semester 1 seni rupa, semester 2-nya seni musik itu? Bisa aja. Masih nggak apa-apa ya Bi? Nggak apa-apa, bisa tuh. Dulu saya ada kok nggak apa-apa. Malah kalau saya bilang mama terserah kamu, kalau banyak juga nggak apa-apa gitu. Kalau dulu kan nggak ada aturan 24 jam. Tanya Pak Panji, kasih Pak Panji semua dan nggak apa-apa dia. Aduh. Ya kan gitu kan? Enggak, kita bicara aja itu. Memang justru ada keuntungannya ya Bu, kalau misalnya di dalam satu sekolah itu gurunya ada yang musik, ada yang rupa, atau ada yang tari gitu, justru jadi lebih bisa lebih banyak dinamikanya gitu, ada sinergi keduanya tuh lebih bagus. Nah, tapi juga mikirkan sekarang kan 24 jam. Kebagian enggak? Kalau dulu kan nggak ada 24 jam, kita bagi-bagi gitu. Kalau sekarang pasti dia mau dapat 24 jam gitu, supaya. Tapi kelasnya aja yang di rolling. Tapi sini rupa, bisa seni musik gitu. Kayak di sini kan karena seni musik semua Pak Denis di kelas 10. Saya dapat kelas 11 atau 12. Kalau nanti Pak Denis mau kelas 12, monggo. Kalau saya sih bebas gitu. Maunya Pak Denis sama main dengan beliau itu dia juga senang kok gitu. Gitu. Dia mau Pak Denis tahun depan mau kelas berapa? Kelas 1 aja lagi, ya nggak apa-apa. Saya tahun 2012 saya tanya, Pak Denis mau kelas berapa? PNKB dia bilang ini. Kan nggak ada saya. Nah gitu loh Pak Bagas. Jadi nanti Pak Bagas harus sharing sama Pak Ahmad Sarbini, Soan sama Pak Bara ngadep, atur berdua gitu. Iya, paling nanti saya sama Bara akan ngomongin ke bagian kurikulumnya lagi deh. Soalnya bosan juga sih sebenarnya, benar kata Ibu. Bosan. Iya. Yang nggak boleh Pak Bagas, yang nggak boleh tuh Pak Bagas semester ganjil ngajar rupa, semester genap Pak Bagas ngajar musik, nah itu nggak boleh. Nah, Ntar tuh murtad. Murtad. Bukan basicnya. Bukan, maksudnya ya gitu lah Pak Bagas. Kalau besok kalau saya bilang Pak Bagas ini, saya ini pasti beliau ngerti. Dan Pak Bagas sama Pak Bara harus berani. Iya Bu, kalau udah tahu gini kan kita jadi enak gitu Bu, udah tahu oh boleh ternyata. Kalau kemarin kan kita sama-sama bingung, saya nanya Bara juga bingung, Bara nanya saya bingung. Iya. Udah deh. Kalau masalah pembagian kelas itu diatur masing-masing dari gurunya yang ada. Gitu. Kalau cuma Pak Bagas doang di situ, ya mau nggak mau 3 kelas dipegang. Mau nggak mau tuh, karena ada Pak Bara ya di rolling gitu. Masa 3 tahun lupa. Pak Bagas sendiri juga bosan 3 tahun ketemu dia. Iya. Terus dia yang diajarkan maunya apa? Misalnya,
di kelas 1 itu ya bukan apa-apa ya, kalau gambar kan emang ada stepnya lagi kelas 2, kelas 3 gitu. Kan anak-anak juga, kita sendiri juga masuk kelas sudah ibarat kata gue ngajar apa lagi nih ya, gitu kan, jadi bingung. Memang di silabus kan memang beda, tapi anak-anak yang menggambar kan ya itu. Maksudnya kan kita ceritanya kalau udah sulit ya susah kan, dia nggak bisa juga kan. Iya, Bu. Gambar itu kan nggak gampang. Baik, Bu. Ya mungkin itu aja sih, Bu. Keluhan, bukan keluhan ya, apa ya, sedikit unek-unek dari kita yang di SMA 27 gitu. Ya, Terima bagus, kasih, Bu. makanya Masukannya. harus ada challenge ini kan penting. Ya, Pak, silakan. Mungkin Pak Mawarno nggak masuk ya Pak Panji? Pak Mawarno nggak ada? Nggak ada, Bu. Saya wakilkan saja. Oh iya. Silakan Pak. kan kasusnya Pak Sobret tadi pas foto Pak Bagas. itu dia apa namanya, misalkan dia memang dari awalnya kan pasti ada buat yang lihat oh itu kayak minat kayak IPA sama IPS gitu Bu. Oke. Ini kalau nggak salah sudah diuji cobakan beberapa tahun yang lalu ya Pak Liston ya. Kalau nggak salah ya Pak Liston ya. Kayak Apanya, di semak penabur itu siapa yang milih tari, Yes. siapa yang milih Ya. gitu kan? Itu kenapa begitu? Sebenarnya nggak khusus Pak. Ya gimana Pak Liston coba deh. Sebenarnya nggak Ya, khusus. ini Pak Liston Ilmunya itu dong, sudah bagi ilmunya. Karena pernah. penabur udah menerapkan itu udah berapa tahun yang lalu. Nah, saya ingat tuh. Silakan Pak, Pak, aja, Pak. setahu saya dari tahun 2000 udah diterapkan itu, udah 21 tahun deh. Mantap. Terus 20.000. Kan sekolah itu kan terdiri dari 4 seni. Ada 4 seni. Ada musik kan terbagi 2. Ada vokal dan ada musik, instrumen. Ya kan, ada seni rupa dan ada seni tari. Dan semuanya ini gurunya ada di setiap sekolah, ada 4 seni. harusnya Kan ada 4 seni di setiap sekolah. Nah, 2 kelas digabung jadi 1 kelas. Setiap 2 kelas digabung 1 kelas, tapi hitungannya tetap ada hitungan 1-1-1. Contohnya, jadi kalau kelas itu terdiri dari 24, maka tetap aja 24 kelas yang 24 jam pembelajaran apa yang gurunya. Kan begitu, tetap aja 24. berarti syaratnya Nah, maaf Pak, saya potong, berarti syarat melakukan ini berarti memang harus ada ada gurunya, dan mereka juga sebelum pembagian mereka dites. ini harus ada gurunya di sekolah itu ya, syaratnya gitu Pak ya. Ada gurunya. Saya pernah dibebani itu waktu dulu ya. Kalau begitu memang berat, Pak. Makanya saya pada saat itu akhirnya perencanaan pembelajaran jadi berat ya. Itu berat. Iya betul. Ya. Iya. Tapi kalau memang semua guru ada lengkap, Paham ya Pak ya. jadinya juga gampang. Ya. Ya. Begitu Pak. Siapa? Pak Baik. Arif Pai ya. Dulu pernah, kalau gurunya ada sih nggak apa-apa, kalau gurunya nggak ada. Terus ini namanya moving kelas dulu. Ingat kan moving kelas? Iya. Nah, ini misalnya nih. Ini juga tidak, kalau ada juga yang misalnya gini, di SMA 27 misalnya, itu kan ada seni rupa, seni musik. Kalau ada moving kelas suruh milih nih. Anak yang siapa yang milih seni rupa, siapa yang seni musik. Ternyata paling banyak milih seni musik. Kewalahan juga Pak Bagas dan Pak Barang ajarnya. Gitu. Nah, Pak Bagas tidak santai-santai aja, kalau cuma sedikit duduk aja di kelas, anak datang. Yang milih cuma 10, jadi dia cuma ngajar 10. Nah, selebihnya ratusan dengan Pak Bara. Nah, di situ jadi itu waktu itu pernah mungkin kelas tapi berhenti. Gitu. Dan Sebenarnya sih Bu Tuti nggak begitu sulit, soalnya kan udah menjalankan itu di penabur. Ya. Dan kuotanya, contohnya, ya kuotanya kita tentukan. Ya, contohnya 35 orang satu kelas ya. Kan 2 kelas. Berarti 70 orang. 70 dibagi 4, langsung itu. Berapa? Ya 17 lah. Kira-kira 17-an lah kan? Ya. Nah, itulah setiap kelas. Jadi satu kelas itu kuotanya harus 17 ya supaya 17. Ya, harus adil.
Nah, kalau misalnya nggak ada gimana? Kalau nggak ada banyak yang seni musik, misalnya banyak yang milih musik. Justru paling takut ke sini musik, makanya murid Enggak, sedikit. seandainya. Terus yang banyak, terus di teaternya cuma 5 orang gitu misalnya. Gimana itu? Enggak, itu nggak bisa, harus. Jadi kita bikin aturan itu wajib ya. Nah, ada tesnya. Dia bakatnya kemana kelihatan. Ini ke sini, oke. Lebih ini mendekati ke sini, ini masuk ke sini, langsung gitu kita yang mengatur. Nah, makanya kita lihat dulu. Ini udah penuh orangnya. Tapi kita lihat dulu, kan kita kasih 2 pilihan. Musik atau tari. Kan gitu. Musik atau vokal. Kita lihat, atau tari dengan drama. Pilihannya satu, mungkin pilihan pertama adalah tari, pilihan keduanya drama. Tapi kita lihat hasil tesnya, dia lebih condong kemana? Kan begitu. Dia lebih condong ke drama, ke teater. Oke, ini kita masukkan ke teater. Jadi Pak Liston, yang pembagian seperti begitu, dia Ya. masuk dalam jam pembelajaran ya? Iya, Oh, itu masuk kepada jam pembelajaran. oh, saya pikir di luar jam pembelajaran. Enggak. Kalau di luar berarti ekstrakurikuler dong. Ini jam pembelajaran. Nah itu dulu pernah kan dilakukan di sekolah-sekolah negeri, moving class itu. Ya, saya ingat itu Efektif. pernah moving class. Nah kalau misalnya mau ganti jam pelajaran, yang gurunya sudah duluan di kelas, akhirnya anaknya nggak datang-datang, gitu. Nah itu akhirnya nggak efektif, akhirnya berhenti tuh. Pernah tuh di Pak I dulu, gitu. Jadi siapa yang pilih mata pelajaran ini, nah, itu akhirnya nggak efektif, ada lama. Jadi akhirnya jam kita ini berkurang. 45 menit yang sudah moving ya, akhirnya kan anak-anak moving 20 menit, tinggal 25 menit. Belum absen, tahu moving lagi anak. Kalau yang tidak ada yang sehat badannya, jasmani. Kalau jasmani ada yang nggak sehat kan juga agak keteteran juga itu dulu. Ada ruangan khusus, misalnya ada kelas itu yang seperti itu yang nggak bisa jalan itu. Akhirnya ditempatkan satu kelas itu di bawah, nggak bisa pindah-pindah. Itu akhirnya nggak efektif. Ya. Terima kasih Pak Liston sudah memberikan masukannya yang sampai sekarang pun masih berjalan ya kalau penabur ya. Kalau di penabur mah aktif. Kita membatasi waktu. Kurang dari 5 menit anaknya belum nyampe, kita suruh di luar. Kita nggak peduli. Ya itu disiplin tuh. Iya, kita nggak peduli. Kadang-kadang kita ngomel, panggil aja nenekmu ke sini, saya nggak akan masukin kau gitu aja. Hah? Mantap. Bapak Ibu yang lain silahkan, monggo. Itu Tik. Ya, monggo. Ya. Ini mirip-mirip sama Pak Rifai saya juga dulu itu awal-awal saya jadi guru karena kan saya memang bukan dari pendidikan, dari isi ya. Saya disuruh cuma satu kan guru seni di Fransiskus. Padahal unitnya saya pegang 3 unit, SMK 2, SMA 1, SMA 2. Dan mintanya kepala sekolahnya sama. Minimal 2 lah Bu katanya. Hah? Saya bilang gitu kan. Akhirnya ya yang saya kuasai ketika itu selain teater, seni rupa ya. Bukan menguasai sih sebetulnya ya, senang saya suka dengan seni rupa. Dan dekatlah dengan teater. Kalau integrasinya gampang, kalau pementasan nanti seni rupanya bikin artistiknya seperti ini wayang di belakang saya ini kan ada unsur seni rupanya juga dan ada unsur seni teaternya juga seperti itu. Terus tapi kan RPP-nya ribet. Akhirnya ya iya. Jadinya semua kelas itu 1 semester seni teater habis. Ya. 1 semester lagi seni rupa habis gitu. Jadi bayangin 4 kali itu dalam 1 semester gitu. Jadinya akhirnya proyeknya tidak pernah nyampai, nggak pernah mereka menghasilkan produk gitu. Kemudian di kelas yang di tahun berikutnya saya nego, gimana kalau kelas 11-nya yang seni teater, kelas 1 dan kelas 12-nya yang seni rupa. Ya udah oke, nggak apa-apa, yang penting ada 2 seni lah di sini gitu. Ya saya jalanin seperti itu. Dan sekarang ini saya memang diamankan oleh COVID. Kebetulan kondisi COVID ini saya cari aman kan. Yang paling aman itu memang teater kalau untuk COVID begini. Banyak sekali aplikasinya banyak ya untuk merealisasikan, karena ujungnya kan bentuknya pementasan teater. Kita tetap bisa memakai teknologi, pakai TikTok pakai apa gitu. Jadi seperti itu.
sama menyangkut nanti unpraknya saya. Kebetulan memang sekolah kami di Fransiskus 1 saya induknya itu agak jika juga sama Pak Selamat pengawas kita itu pengawas JP. Pak Selamat itu gitu ya pengawas kita. Enggak Nah, apa-apa. itu kan harus sesuai dengan RPP gitu loh Bu Tuti ya. Jadi ya kita mau ngajar aja harus RPP-nya RPP harian gitu kan harus sesuai kayak begitu. Akhirnya prakteknya saya sesuaikan dengan RPP Bu. Dan memang sudah saya kondisikan dari awal kemarin. Jadi bentuknya project. Mereka dari membuat teks naskahnya, puisi saya bikin gampang, lalu kemudian nanti dipraktekkan di depan kamera perekam gitu aja. Ya, Pak Selamat itu memang narasumber sih, jadi dia maunya perfect gitu loh, apa-apa itu selalu. Iya Bu, aduh. Jadi lebih berat kita mengerjakan administrasinya Iya. Bu, daripada justru mengajarnya gitu. Padahal sebenarnya kan dalam seni itu kan justru harus prakteknya kan yang lebih diutamakan gitu ya. Dan namanya juga belum matematika dia Bu. Iya belum ada. Iya Pak Selamat saya kan memang dia narasumber gitu. Dia sama Gini aja Bu, Ibu jalanin. Iya Bu. Jalanin aja. Makanya saya diselamatin lah sama COVID ya, bukan diselamatin ya, artinya kondisi pandemi seperti ini saya cari nggak terlalu stres gitu ya, nggak terlalu. Iya. Ban. Tidak memberatkan siswa, satu aja deh, kasihan juga mereka nanti bercabang-cabang, saya bilang begitu. Iya. Terus untuk unprak Bu, ya silahkan monggo. untuk unprak kan kami dijadwalkan, ada jadwalnya di sekolah Fransiskus ya. Februari jadwalnya baru mulai unprak. Tapi project sudah saya mulai, gitu kan Bu. Apa itu yang dilakukan di unpraknya itu di Fransiskus apa? Buat anak-anak? Yang pertama membuat teks puisinya, kalau kontemporer kan puisinya. Terus yang kedua dipraktekkan, dilagakan pembacaan puisi, tapi gaya kontemporer, jadi teatrikalisasi puisi seperti itu. Semuanya, semua anak seperti itu. Semua anak udah jadi bikin begitu, ngikutin prosedur gitu Bu. Terus bentuknya anak-anak kirim video. Iya, nanti mereka akan upload ke YouTube, terus nge-tag gitu aja. Jadinya ya nanti diberi Nah, kemarin saya sudah ngobrol sama kurikulumnya. Rencananya mudah-mudahan berjalan, kita mau bikin live streaming. Mereka tetap upload di YouTube di jadwal, tetapi nanti saya kumpulkan juga dan saya live streamingkan di jadwal Unprak Seni Budaya. Jadi gitu. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan nanti nonton live streamingnya. Nanti bisa aja nanti dikasih tahu aja jadwalnya untuk live streamingnya. Iya Bu. Insya Allah kalau ada waktu. Kalau waktunya jam 6.30, jam 7 sampai jam 12 kita masih PJJ, jadi agak sulit kalau nonton. Tapi kalau live streamingnya jam 1-an ke atas mungkin bisa nonton. Siang gitu. Kalau jam 6.30 ya pas tidur siang nggak apa-apa. Kalau ini kan rata-rata Zoom kita kan jam 1 gitu. Iya sih. Sampai jam 3 itu, jam 1 jangan sampai lebih dari ini gitu kan. Jam 3 itu pertanyaan kan kita sudah absen finger gitu. Hitung-hitung aja jam 1 kita memang lagi istirahat gitu. Mampang. Sambil nonton ya. Iya. Itu bikin aja jam 1 sampai jam 3 itu live streamingnya. Kalau jam 6.30 sampai jam 12 itu masih PJJ gitu. Iya. Dan memang saya seperti Pak Rifai juga, saya nanti juga mungkin berintegrasi dengan mata lain Pak. Mantap Bu. Ya, bahasa Indonesia, karena kan di situ ada materi puisi kontemporer juga ya, ada. Nggak tahu nanti yang lain ada nggak mapel yang nyangkut gitu. Nanti dari produksinya atau bagaimana. Kalau seni itu kan luas, bisa dikolaborasikan dengan apa saja gitu kan. Yang matematika juga bisa ya Pak Liston ya. Ya. Iya, matematika kan luas. Iya, luas kan seni budaya itu. Jadi makanya guru seni itu kayaknya awet-awet muda nih. Pak Panji nih. Pak Panji umurnya berapa contoh? Pak Panji umurnya berapa? Tebak dong Bu. Ya enggak, saya tanya umurnya berapa. Kita kan bisa bercandanya. Itu kan jurus saya. Ya, baru 17 tahun. Ya, betul buku itu. Ya, 17 tahun Bu. Baru jalan 17. 17? Jalan. Kok kayak 18? Dia apa begitu dengan saya? Bu Tuti, mau tanya nih. Ya Pak. Kalau negeri kapan mulai praktek? Soalnya berwarna itu kan dari dinas kan. Saya udah selesai Pak.
Udah selesai ya? Udah. Dia udah selesai Paling praktek. ada turun dari dinas jadwal gitu aja. Ah? Oh baru turun. Nggak apa-apa, kita udah mendahului. Saya udah selesai malah hari ini. Kalau kami penabur bulan April, Praktek apa? praktek semuanya, mata pelajaran yang dipraktekkan. Oh, kan Soalnya udah ujian akhir semester, ujian sekolah udah nanti bulan Maret tuh, ujian Iya, sekolah. tapi kan jadwal dari pemerintah dari dinas belum ada, makanya justru itu. Jadwal dari dia sebentar lagi turun, Pak. Kalau Ya, untuk yang jadwal ujian itu sekolah, belum ada, karena belum ada jadwal makanya belum dipraktekkan. kan kita mengacu pada tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau UPAK itu Iya, rata-rata harus bulan kita Januari, Februari. Harus Februari. Nah, ternyata sampai sekarang belum ada turun jadwal dari dinas. Ya, tapi sebentar lagi turun pastinya kan. Tapi Bapak kalau UPAKnya sampai April, nah itu tapi nggak tahu lah itu intervensi sekolah ya. Yang penting kan anak-anak melakukan. Bu Sari nih ngechat nih Bu Sari nih. Nah, itu Februari. Tolong di WA dong, Pak. Chatboxnya. Hah? Chatboxnya ada tuh di chatboxnya. Februari Pak jadwal. Iya, kalau yang udah mendahului itu nggak masalah. Makanya kan ada anak-anak yang misalnya bersusulan segala macam kan. Nanti saya minta. Mananya di mana ya? Di mana? Chat paling bawah. Di Zoom kita. Oh, di Zoom. Di Zoom kita di chatnya tuh. Bu Tuti, saya mau bertanya untuk durasi video ada bukan paling bawah. Ngecatnya paling bawah. Februari tapi belum ada jadwalnya ya? Hanya dikatakan dijadwalkan ya? Februari Pak, jadwal dari dinas, nanti saya mintakan dari waktu ya Pak, gitu. Soalnya dari kami belum nyampe, makanya jadi ragu. Gitu. Makanya aku menginginkan dari MGMP ini ada jadwal gitu loh, Bu. Supaya bisa kita berdebat dengan pejabat di sekolah. Kita juga nggak mau lama-lama. Ini kan Februari, akhirnya diundur ke Maret. Akhirnya karena belum ada, akhirnya ke bulan April. April udah selesai tuh anak-anak. Iya, justru selesai TO dulu, apa selesai ujian sekolah? Ujian sekolah udah mulai bulan Maret tuh. Maret ujian sekolah. Iya. Makanya kita jadi bingung. Sementara USBN udah bulan 4. UMPK ya? Makanya kita juga pusing. Kalau dari zaman dulu, dari zaman itu ada perubahan kalau zaman itu di antara kayak Februari gitu. Karena anak-anak Februari ini kan sudah ada ujian sekolah. Kita udah membuat soal ini. Ujian ini kita yang untuk dinas itu sudah mau bergerak. Saya itu ada mau bergerak untuk membuat divisi ujian sekolah. Dari sekolah pun juga udah diminta untuk membuat soal. Karena yang rapat ya Pak Denis ya, kita ujian untuk kelas 12 itu pembuatan soal kelas 12 itu udah diminta bulan. Maka silakan yang lain Bapak Ibu yang mau sharing gitu tentang upraknya di sekolah gitu kan buat juga kita belajar. Kalau yang misalnya bagus kita ambil, kalau misalnya kita buatlah pembelajaran kita aja lah gitu. Enggak silakan. Pak Panji gimana kalau Pak Panji di sekolah Pak Panji? Belum tahu. Kalau di SMA 5, insya Allah tanggal 1 sampai tanggal 5 Februari, Bu, ujian prakteknya. Semua mata pelajaran yang dipraktekkan diujikan. April. Ya. Terus kelas 12-nya apa prakteknya di seni budayanya? Kelas 12 karena kebetulan kelas 12 itu yang ngajar kebetulan semuanya Pak Mawarno, Bu. Jadi kemungkinan besar sudah pasti seni rupa ya. Karena saya kebetulan Pak Mawarno juga belum ada komunikasi gitu, apakah saya dilibatkan dalam ujian praktek atau tidak, itu belum ada gitu. Dua-duanya Saya seni rupa ngajar ya? kelas 12 kebetulan. Musiknya juga nggak ada di tari. Iya. Nggak kedengeran suaranya. Dari suaranya? Halo. Oh, ada ya. Oh Ya, gitu. Jadi seperti semuanya prakteknya menggambar. Ya, kemungkinan besar seni rupa. Kalau Pak Panji seni rupanya apa sih? Seni apa sih? Rupanya apa sih? Seni Oh ya, kalau saya sih macam-macam, Bu. dua dimensi, 3 dimensi.
bisa lukis, grafis, kalau 2 dimensinya, 3 dimensinya ada nirmana ruang, patung dan lain sebagainya. Variatif ya, banyak ya. Tergantung ini aja, tergantung istilah bus dan RPP-nya aja. Kalau kelas 12-nya itu ya menggambar mistar ya, masih ya? Nah, kalau Pak Mawarno kan memang lebih kepada gambar teknik dia ya Bu ya, proyeksi, perspektif seperti itu. Jadi di SMA 5 karena guru seni rupanya ya udah, kalau mau menari ya nggak ada. Nggak. Iya, kalau seni rupa dua-duanya gitu. Iya. Makanya sebenarnya lebih enak variatif ya Bu Sri ya, jadi bisa nari, bisa ini gitu, maksudnya anak-anak itu loh, jadi jangan terpaku melukis semua gitu. Sekolahnya Pakistan Pak, enak dong, cakep Pak. Apa nih Pak? Baik. Komplit. Oh, ada jurusan seni budaya juga di situ. Yang Pak Bu, satu lagi Bu siapa Bu? Pak Bu Welin. Bu Welin nggak hadir ya hari ini? Udah hadir kayaknya. Gak ada kuliah dia. Ayo Bapak Ibu silakan dimakan. Mohon maaf saya. Dasar meledek. Ngopi. Nih, makan pisang. Ayo. Barangan ya? Barangan. Wah, mantep. Kita juga ada pisang, Pak. Hah? Ada pisang banyak. Iya. Beliau nggak bisa ngantar ya Bu ya? Kita nggak bisa jauh. Aku pecinta pisang, Bu. Iya. Ya udah makan aja apa yang ada nih. Kita makan petik-petik aja. Ya. Nggak mau kalah deh. Alkap. Nggak mau kalah. Gak mau kalah. Kita dapat banyak. Daripada nggak makan apa-apa. Iya benar. Ya sambil makan. Bu, kalau makan masker dibuka Bu. Saya nggak pakai masker. Biarin Pak minum. Ini udah mau jam 10 nih Bapak Ibu. Ini berarti melanggar itu aturan 3M ya. Bapak Bu kalau di rumah nggak? Kan Ibu kan di rumah sendiri. Ya Nah. kan selalu. Ini virus tuh di mana-mana Bu. Ya tapi kalau di rumah sendiri kan antara kita kan Minum tahu sendiri bahwa salah lah, Bu. salah. Kalau lagi makan yang Kecuali kalau di rumah kita ada yang sakit. Nah itu. Kalau lagi makan jangan lupa maskernya dibuka Bu. Pak. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu nggak nih? Masih ada waktu 10 menit lagi sampai jam 10 Bapak Ibu. Masih nanti ngambil lagi mau PJJ siangan. Ya. Saya besok Tapi- aja penuh. Oh, kenapa tuh Pak Liston? Oh, Pak Liston mah. Nah, gitu dong Bu. Ya, baik Bapak Ibu masih ada nggak nih? Oh, enggak. Iya saya Bu. Minta mau siapa nih? Halo, ini Nadia Bu. Siapa nih? Nadia sampai rumah. Iya, udah Bu. Dia dari mana? Ya, silakan Bu Nadia. Ya, Jangan. kalau saya di Kesatria itu ujian prakteknya itu lebih ke tari ya Bu. Soalnya sebelumnya gini Bu, waktu bulan Desember kemarin itu saya sudah kasih penawaran ke anaknya mau ujian prakteknya apa gitu, mau musik, mau tari atau seni rupa atau teater gitu kan Bu. Kesepakatan dari kelasnya masing-masing gitu. Cuman saya minta jawabannya tuh pas di bulan Januari ini gitu kan. Nah pas Januari ini saya tanyakan ke anaknya kayak masih belum ada jawaban gitu, kayak mereka masih bingung kali ya mau nampilin apa gitu. Ya udah daripada kelamaan nunggu mereka diskusi, jadi saya kasih saya tegasin ya udah kita tari aja gitu per kelompok gitu. Jadi tarinya ini per kelompoknya satu kelompok itu 5 sampai 6 orang gitu. Tapi tetap ini Bu, tetap virtual gitu. Maksudnya saya juga tidak menyarankan mereka ketemu. Jadi entah itu terserah mereka untuk latihannya mau mereka melalui video gitu, misalnya mereka cari dulu nih video di YouTube gitu, misalnya mau tarian apa, nanti diperagain masing-masing, terus kan nanti hasil rekaman mereka
nanti digabung seperti itu, nanti mereka ngedit sendiri gitu Bu kalau saya gitu. Jadi dari tiap kelas yang iya buat video tarik. Jadi nanti di per kelas itu kalau sudah buat video taringnya nanti mau saya gabungin jadi satu tuh, mau diedit lagi sama saya. Jadi dibikin satu. Iya, jadi kayak apa ya? Mungkin lebih kayak waktu yang pensi virtual yang kemarin tuh Bu. Iya, jadi digabung gitu. Atau enggak saya juga terinspirasinya dari dari teman junior saya yang mahasiswa tari itu kan, mereka kan juga virtual tuh ujian koreografi gitu. Jadi pertunjukan virtualnya tuh jadi tiap video tuh pokoknya digabungin jadi satu, diedit gitu, jadi satu video full gitu untuk ujian. Kalau ini berarti saya untuk ujian praktek gitu di SMA Satria gitu kalau saya. Paling itu aja sih Bu ya kalau dari saya. Ya nggak apa-apa Bu Nadia, yang penting kan Ibu udah tawarkan anak-anak dan anak-anak itu tidak merasa keberatan gitu aja. Kan ini masalahnya. Iya, untungnya sih gitu. Situasi yang seperti ini. Mereka ini juga kayak masih bingung juga Bu, kayak yang nggak tahu ya, mungkin kalau anak-anak Satria sekarang tuh yang kelas 12 sekarang kayak agak malas gitu ya Bu ya, apalagi kan kayak PJJ gini kan juga udah banyak, udah malas-malasan gitu ya Bu ya, apalagi udah iya kuotanya kayak gitu ya, makanya jadi ya udahlah gitu. Kalau misalnya emang karena mereka juga nggak keberatan itu saya yang pilih, ya udah Bu, Ibu aja yang pilih, nanti kita ngikutin gitu. Ya udah oke, saya pilih ya, jadi semuanya tari gitu. Nih per kelompok nih saya kasih kelompoknya udah saya bikin, mereka tinggal ini gitu. Jadi tarinya bebas sih Bu, maksudnya boleh tradisional yang kreasi gitu, atau tradisional bener-bener tradisional, atau yang kontemporer gitu. Gitu sih Bu kalau saya. Katanya gini Bu, kalau misalnya anak-anak itu sebenarnya nari nggak masalah ya, tapi kalau untuk kelompok, untuk mengeditnya itu yang agak sulit kebanyakan. Nah di situ problemnya, anak iya itu kan waktunya cuma sedikit. Iya, makanya sebelumnya saya tuh juga emang udah bilang sebelumnya dari awal kan, maksud saya tuh diskusi dulu gitu supaya biar konsep mereka matang gitu. Misalnya mau satu kelas mau kolaborasi boleh gitu atau gimana gitu kan Bu. Cuman ya dari anaknya juga gitu, jadi saya juga yang kayak ayo, jadi ini gimana nih, kalian tuh mau nampilin apa gitu. Ini saya udah kasih kebebasan gitu. Jadinya ya udah, akhirnya saya putusin ya udah tari aja gitu. Gimana? Gini Bu, menurut saya nggak masalah. Itu tergantung kondisi. Kan sekolah kan dikondisikan dengan situasi yang ada di sekolah. Nggak masalah. Itu kan kebebasan gurunya menguji prakteknya. Iya. Berdasarkan dari sesuai dengan RPP-nya. Iya. Disesuaikan dengan kondisinya. Itu nggak penting. Ya betul Pak, iya kan kemarin waktu kita rapat dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing dari kondisi gurunya dan anak muridnya. Yang penting anak-anak itu tidak melakukan offline gitu ya, jadi tidak harus online gitu, nggak ada off, karena dengan off itu yang namanya kolaborasi orang tua udah gini-gini, aduh bentar anaknya ketemu ada ini gitu. Iya betul. Jadi udah khawatir. Makanya saya sebelum melakukan praktek itu kita ngadakan Zoom atau Google Meet ke anak-anak itu, setiap kelas itu saya adakan. Nah, kita pada bicara, makanya tadi saya lupa yang mau bicara. Nah, sebelum kita ngadain UPRAS ini kita Zoom dulu dengan satu kelas. Semua kelas kita adakan Zoom, terus kita begini anak-anak tahu. Dan dia bertanya di saat kita Zoom itu ya kayak seperti ini. Bu, kalau begini ya, berarti kita nggak boleh up dong Bu, kita nggak boleh ketemuan dong. Ya nggak boleh. Bu, kalau orang tua saya mengizinkan terus saya diantar, tetap saya tidak mengizinkan. Kalau itu resiko, kalau orang tua kamu juga tanggung jawab orang tua gitu. Ada yang kayak seperti itu. Kalau saya pengen up Bu, orang tua saya kita ketemuan tapi dia mengizinkan gitu. Tetap ibu tidak mengizinkan. Ada apa-apa tanggung diri. Kita udah prepare ketemu apa enggak, kita enggak. Yang penting kita sudah ada komitmen, tidak boleh anak-anak off ketemuan. Gitu. Iya, jadi gitu aja sih Bu dari saya. Pak Denis?
Denis, halo Pak Denis. Ya. Ya. Bapak Ibu kira-kira udah selesai belum? Ini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Denis akan membacakan rangkuman kira-kira yang kita bahas pada malam hari ini apa, baru kita tutup bersama-sama nanti. Untuk pada malam ini tadi kita sudah ada beberapa poin ya yang menjadi catatan. Tadi juga ada pertanyaan untuk kelas 12 itu ujian prakteknya tidak harus satu cabang seni, bisa atau digabungkan musik, rupa, tari, atau tadi ada juga iklan dan lain-lain juga. Tapi ini tergantung dari sekolah masing-masing, kembali ke sekolah masing-masing juga, wewenang masing-masing. Nah, terus ada durasi untuk ujian praktek itu disesuaikan, disesuaikan saja, tidak usah terlalu tidak. Lalu diingatkan untuk membuat kartu soal ujian praktek, membuat isi ujian praktek, lalu menilai ujian praktek itu sendiri. Lalu tadi ada pertanyaan juga, apakah ada juknis khusus untuk ujian praktek untuk memilih cabang seni yang akan diujiankan? Itu kembali lagi ke wewenang guru seni di sekolah masing-masing, seperti yang tadi sudah disampaikan juga. Lalu untuk kartu soal, nah kartu soal ini misalnya cabang seninya 1, kita pilih untuk ujian praktek, berarti kartu soalnya 1, kalau 2 gitu, dan seterusnya. Terus Pak Denis, mohon maaf, itu bisa digabung, Pak. Ya, ada yang bisa digabung juga Bu ya tadi ya? Ya, bisa ya. Ya, KD-nya juga bisa. Bisa digabung juga. Lalu ujian praktek seni dapat diintegrasikan tadi. Jadi sambil menyelam Bu ya. Sambil menyelam minum susu kata bapaknya. Enak tidur langsung Pak Panji. Tergantung koordinasi dengan guru mata pelajaran yang lain juga tuh. Bisa digabung, pokoknya seperti itu. Mungkin lebih kurang itu Bu ya. 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 Baik, terima kasih Pak Denis sudah menguraikan isi paparan pada malam hari ini. Mohon sekali lagi saya mau bertanya, Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau sebelum itu Bapak Ibu? Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah? Cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di dalam? Oke, saya ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Oh gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih pada malam hari ini kita pada akhir 10. Terima kasih banyak. Saya sebagai Ketua JP2 mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat semuanya buat Bapak Ibu semuanya dan keluarga. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dan keluarga semuanya diberikan kesehatan. Amin. Dalam masa pandemi seperti ini. Nah, dari saya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pada malam hari ini. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Semuanya. Malam. Terima kasih semuanya. Selamat. Ya, monggo, terima kasih.